Oke ya, jadi untuk kasus kita untuk diskusi hari ini dari pertemuan kita yang keempat ini adalah tentang kejutan tentang jejaring sosial. Ya, jadi ini satu media yang salah satu media yang paling banyak digunakan bagi pengguna internet. Nah, kita akan mendiskusikan dari sisi etika, ya. Jadi sudut pandang kita terkait dengan etika, khususnya etika di bidang teknologi informasi. Saya bacakan di sini bagaimana kasus yang akan kita diskusikan ya. Facebook telah sangat populer sejak awal, meskipun umumnya diidentifikasi sebagai situs jejaring sosial media ya. Terdapat sebuah fitur di mana setiap kali pengguna menambahkan teman ke daftar teman mereka, semua teman dari pengguna tersebut akan diberitahu tentang adanya perubahan tersebut ya. Pengguna tidak menyukai dan mengeluh fitur tersebut. Jadi maksudnya kalau kita pakai Facebook, kemudian kita menambahkan teman, itu biasanya ada notifikasi ke semua teman kita bahwa kita menambahkan teman yang baru. Nah ini kasusnya ternyata tidak semua orang itu suka dengan fitur itu. Ya, tidak semuanya orang suka. Jadi pengguna tidak menyukai dan mengeluh fitur tersebut. Pengguna meminta fitur tersebut sebagai opsi bukan default. Ya, jadi katakanlah misalkan kalau itu sebuah opsi berarti saya bisa mengaktifkan, bisa juga tidak gitu ya. Tapi kalau default kan berarti otomatis aktif. Insiden kedua terjadi ketika Facebook, jadi selain menambahkan teman tadi ya yang ada notifikasinya, insiden kedua terjadi ketika Facebook memperkenalkan fitur baru yang akan menghasilkan pendapatan iklan bagi perusahaan. Jadi ada advertising, ada iklan di mana pendapatan dari iklan itu nanti akan bisa masuk ke perusahaannya ya. Di satu sisi hal ini membantu mengiklankan produk yang dibeli anggota, tetapi juga menghasilkan beberapa kejutan. Ya, makanya tadi judulnya kan kejutan tentang jejaring sosial ya. Salah satu cerita yang diceritakan di media adalah tentang seorang pria yang berencana untuk memberikan kejutan ke istrinya dengan sebuah cincin. Rencana pria itu hancur ketika semua orang di jaringan pria itu diberitahu tentang pembelian. Jadi kalau tadi menambahkan teman ada notifikasi, kalau kita membeli produk ya lewat Facebook, maka apa yang kita beli itu akan diberitahukan ke semua teman kita. Itu ya kan kasusnya. Padahal si pria itu tadi kan maksudnya mau memberikan kejutan ke istrinya, jadinya kan istrinya tahu dapat notifikasi ya. Rencana pria itu hancur ketika semua orang di jaringan pria itu diberitahu tentang pembelian sebelum pria itu memiliki kesempatan untuk memberikan cincin kepada istrinya. Ya, jadi ada dua tadi ya. Yang pertama menambah teman, yang kedua membeli produk, ya, kemudian ini ada yang berikutnya yang ketiga. Kejutan ketiga tidak terkait dengan satu peristiwa apapun. Berdasarkan serangkaian insiden secara bertahap Facebook menyadari bahwa sistem tersebut digunakan oleh perekrut untuk mengumpulkan informasi. Ya, misalnya penyedia pekerjaan mencari informasi di Facebook tentang calon karyawan atau lembaga penegak hukum mencari informasi dan bukti terkait kejahatan. Mereka mencari foto sekaligus komunikasi terkait peristiwa sosial sebelum dan sesudah terjadi. Jadi kasus yang ketiga itu terkait dengan orang yang memanfaatkan ya isi atau aktivitas kita di Facebook. Ya, yang pertama untuk mencari karyawan, ya oke lah kalau itu ya mungkin untuk mencari karyawan, tapi ada juga lembaga penegak hukum yang memanfaatkan apa yang ada di Facebook itu untuk mendapatkan bukti terkait dengan peristiwa atau kejahatan, ya tindak kejahatan tertentu, ya. Nah, pertanyaan untuk didiskusikan di situ ada dua. Yang pertama, apakah Facebook melakukan kesalahan? Yang kedua, apakah pemberi kerja dan lembaga penegak hukum melakukan kesalahan ketika mereka menggunakan situs untuk tujuan mereka? Ya, silakan
semuanya bebas untuk berpendapat. Jadi sekali lagi sebelum berpendapat nanti disebutkan nama dan NBI-nya ya. Oke, silakan. Jadi pakai Zoom juga ya biar kita rekam nanti. Ayo silakan. Jadi apa yang didiskusikan ya dua pertanyaan ini. Ya di situ kan ada dua pertanyaan. Yang pertama, apakah Facebook melakukan kesalahan dari cerita tadi ya? Yang pertama, memberikan notifikasi kalau kita menambahkan teman yang baru. Yang kedua, memberikan notifikasi kalau kita membeli sesuatu lewat Facebook. Jadi itu yang perlu didiskusikan. Kemudian pertanyaan kedua, apakah pemberi kerja, jadi orang yang mencari tenaga kerja itu juga memanfaatkan Facebook. Demikian juga lembaga penegak hukum ini juga memanfaatkan Facebook ya untuk mencari bukti ya tentang sebuah tindak kejahatan misalnya. Nah itu kira-kira bagaimana pendapat Anda? Ya. Dian aja kan pakai itu ya, diaktifkan terus disebutkan dulu nama NBI-nya. Saya Muhammad Andika Oktaviansa, NBI 14621000115. Saya ingin bertanya, Pak, apakah lembaga penegak hukum memerlukan untuk melakukan konfirmasi kepada Facebook kalau dia adalah penegak hukum? Oh ya enggak maksudnya bukan gitu. Enggak ada konfirmasi. Enggak ada konfirmasi. Berarti semua orang bisa mengakses data masa lalu dari pengguna Facebook tadi. Ya kalau di Facebook kan memang seperti itu. Kan kita bisa melihat aktivitas seseorang meskipun kita bukan teman ya bisa kita lihat. Ya, kita cari misalkan siapa namanya, ketemu bisa lihat postingan fotonya, bisa lihat postingan komentarnya misalkan. Ya. Tapi kan itu Pak, di Facebook ada sistem buat menghapus data masa lalu. Bukan, jadi bukan gitu yang dimaksud. Ini tuh kalau misalkan ada lembaga penegak hukum yang memanfaatkan ya apa yang aktivitas kita di Facebook untuk tujuan mereka, apakah ini merupakan sebuah kesalahan? Dan pertanyaannya kan gitu, apakah pemberi kerja dan lembaga penegak hukum melakukan kesalahan ketika mereka menggunakan situs untuk tujuan, maksudnya menggunakan Facebook tadi? Ya, jawaban saya tidak, Pak. Tidak melakukan kesalahan, Pak. Alasannya? Karena itu sudah kesalahan dari orangnya dulu, Pak, pengguna, karena memposting kesalahannya ke Facebook. Jadi penegak hukum tidak bersalah karena mengambil bukti dari Facebook tersebut. Ya, apa-apa. Pendapat yang lain mungkin mau menanggapi atau gimana? Jadi menurut teman Anda, orang yang memanfaatkan Facebook itu nggak salah, ya. Justru yang salah itu ya yang menggunakan Facebook, salahnya sendiri. Ngupload foto, salahnya sendiri, kan gitu ya maksudnya. Nama saya Galuh Jogeng Putra, NBI 1462-1062. Dari pertanyaan apakah Facebook melakukan kesalahan itu, menurut saya tidak melakukan kesalahan. Karena sebelum mendeploy fitur itu, Facebook itu sudah meneliti usernya dulu, Pak. Nah, berhubung ada kendala dari cerita di atas,
Facebook bisa memperbaiki. Itu kan usulan dari usernya. Nah, mungkin itu menurut saya, Pak. Jadi tidak melakukan kesalahan. Jadi artinya gini ya, kalau saya komentari dari pendapat teman Anda yang kedua ini, kalau kita menyediakan sesuatu itu sebenarnya kan tidak salah. Yang salah itu ya memanfaatkan, bagaimana dia apakah bisa memanfaatkan fitur-fitur yang tersedia itu dengan bijak atau tidak gitu ya maksudnya. Tapi di satu sisi pengguna juga menyarankan gimana kalau misalkan fitur yang dimaksud tadi bukan merupakan sebuah default. Jadi bisa diatur sendiri oleh usernya. Ya. Oke, apa-apa pendapat dari teman Anda. Yang lain mungkin mau menanggapi atau mau Izin masuk. Saya Muhammad Firdaus, NBI 146210044. Itu pertanyaan ke satu dari kasus di Anda atas. mic nggak? Pakai mic nggak? Saya kok nggak dengar ya? Mic. Halo. Dimasukkan di Zoom ya suaranya. Iya, Pak. Ya. Headsetnya yang error berarti, Pak. Menurut saya, apakah Facebook melakukan kesalahan? Jadi diulangi lagi nama sama NBI-nya. Masuk. Saya Muhammad Firdaus, NBI 146210044. Terkait kasus di atas, untuk pertanyaan apakah Facebook melakukan kesalahan? Menurut saya melakukan kesalahan, tapi tidak terlalu fatal. Karena langsung digunakan itu fitur default. Seharusnya dibuat opsi terlebih dahulu, Pak. Supaya lebih tahu nanti penggunanya itu kebanyakan menggunakan fitur yang langsung disarankan apa yang untuk memberitahu ke teman-temannya itu, Pak. Jadi gimana? Si Facebooknya tidak salah. Salah cuma tidak terlalu fatal salahnya. Ya, karena gini ya, kalau kita menyediakan sesuatu itu kan pasti berpikir untuk kepentingan orang banyak, ya kan gitu. Jadi contohnya gini, misalkan kalau fitur yang tadi dimatikan, berarti saya tidak memfasilitasi seseorang yang mau mempromosikan produknya, kan gitu ya. Karena dengan ada yang beli kemudian saya sebarkan itu kan seperti apa ya? Seperti iklan bahwa ada produk seperti ini yang dibeli oleh orang, nah gitu ya. Jadi memang ya tergantung bagaimana orang memanfaatkannya dan tergantung bagaimana kita melihat dari sudut pandang yang mana. Ya karena kalau nanti dituruti yang ini, yang lain protes kok nggak ada fitur ini, nah kan jadi seperti itu. Ya benar, Pak. Ya, oke, nggak apa-apa. Terus ada lagi? Lalu untuk pertanyaan nomor 2, apakah pemberi kerja dalam mahkamah hukum melakukan kesalahan ketika mereka menggunakan situs untuk tujuan mereka? Menurut saya tidak sih, Pak. Tergantung tujuannya kembali mereka. Kalau biasanya untuk industri kreatif, mereka membuka profil sosial media mereka itu untuk mencari portofolio mereka. Kalau untuk tujuan lainnya lebih ke pribadi atau masa lalunya itu yang salah, sudah melanggar privasi. Gitu sih, Pak. Ya, jadi menurut teman Anda, tujuan baik masing-masing. Pertanyaan yang kedua ya, itu mereka juga tidak melakukan kesalahan. Itu menurut pendapat teman Anda. Oke, silakan yang lain. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ada yang berpendapat atau mau menanggapi? Kalau suara saya masuk ya, suara saya masuk. Ayo silakan yang mau berpendapat.
Kalau yang masalah cincin tadi gimana? Masalah cincin tadi pendapatnya gimana? Ada seorang pria, suami, ya, mau memberikan kejutan ke istrinya, membeli cincin. Jadi menanggapinya dari dua sudut pandang yang berbeda, dari sudut pandang kepentingan penjual, ya penjual produk, dan dari sudut pandang pembeli produknya. Jadi kalau kasusnya yang ada di Facebook itu kan begitu beli, apa yang kita beli itu langsung di notif ya ke semua teman kita bahwa saya membeli barang ini. Gimana pendapatnya? Selalu disebutkan nama NPI ya. Nama saya Muhammad Andika Octaviansa, NPI 14621001115. Seharusnya barang yang dibeli itu dirahasiakan, tapi pabrik yang menyediakan itu ditampilkan nggak apa-apa. Barangnya yang barangnya tapi dirahasiakan. dibeli dari mana itu yang ditampilkan. Dibeli dari mana itu ditampilkan nggak apa-apa. Alasannya? Itu dengan alasan privasi, Pak. Kalau modelnya seperti itu, kalau belinya di toko jam ya berarti yang dibeli jam. Tetap aja ketahuan maksudnya ya. Kalau di toko perhiasan ya beli yang dibelikan perhiasan. Kalau mungkin store atau toko yang produknya banyak mungkin nggak kelihatan. Ya, tapi itu Pak, orang lain tidak tahu bagaimana bentuk barang dan harganya. Cuma hanya tahu tokonya. Itu tadi. Oke, apa-apa. Namanya juga kita berdiskusi, berpendapat. Ada yang punya pendapat yang lain? Jadi kalau debat ya, kalau yang namanya debat itu nggak ada kesimpulan ya. Kalau kita bicara debat itu nggak ada kesimpulan. Tapi kalau diskusi itu mestinya harusnya ada kesimpulan. Ya, jadi misalkan kita mendiskusikan tentang apa, nah nanti harus ada kesimpulannya yang mungkin menjadi sebuah solusi. Sama ya, misalkan ini ada, coba kita fokuskan masalahnya ke kejutan pria tadi ya. Nah, nanti kita punya solusi seperti apa, kita punya kesimpulan seperti apa ya. Jadi istilahnya ya win-win solution ya. Solusi yang menguntungkan semua pihak, baik itu Facebook, kemudian toko yang menjual produk, kemudian pengguna Facebook yang membeli produk itu ya. Jadi kira-kira seharusnya seperti apa sih ya. Ayo yang lain gimana? Mbaknya belum ada suaranya kayak tadi ya. Belum ada sama sekali mbaknya. Permisi Pak, saya mau masuk. Sebutkan nama NPI-nya. Nama Galut Gagem Putra, NPI 1462-1062. Untuk masalah cincin tadi Pak, lebih baik itu tergantung usernya Pak, tergantung penggunanya. Mungkin kalau nggak mau ketahuan Pak, kalau nggak mau ketahuan, lebih baik yang membeli pria yang beli ini buat Facebook baru lagi Pak, buat akun baru lagi, tapi dengan menggunakan nama samaran. Khusus untuk membeli cincin itu tadi. Supaya tidak ketahuan Pak. Kan temannya sedikit. Artinya tidak perlu ada perubahan di Facebooknya, tapi dari sisi pengguna dia akan membuat akun baru untuk membeli cincin itu Pak. Yang akun baru itu nggak punya teman sama sekali gitu ya? Iya, kan notifikasinya nggak terlalu banyak mana-mana. Mungkin itu Pak. Apa-apa. Ya itu pendapat teman Anda tadi ya. Jadi
supaya apa yang dia beli itu tidak kemana-mana, dia menyarankan ya bikin akun baru aja khusus untuk membeli produk itu. Nah, saya nggak karena saya juga bukan pengguna setia Facebook ya. Itu kalau kita bikin akun, itu bisa nggak kita menghapus sendiri? Nggak bisa ya? Nah, bisa ya? Oh, jadi kalau sudah beli, selesai hapus gitu ya? Oke, bagus juga mungkin idenya. Ya, artinya kalau menjawab pertanyaan nomor 1, berarti sebenarnya Facebook itu nggak salah. Gitu. Tinggal bagaimana kita memanfaatkannya. Ya. Yang lain, silahkan. Jadi itu satu bentuk apa ya? Satu bentuk solusi yang win-win juga ya, seperti apa yang ditawarkan teman Anda. Bisa juga gini misalnya. Jadi apa ya, istilahnya kalau apa nyebar itu apa namanya? Broadcast apa? Share. Share-nya itu tidak otomatis, tapi bisa kita atur. Artinya gini. Jadi kepentingan promosi tetap jalan ya, kepentingan promosi bagi penjual produk itu tetap jalan. Tapi saya bisa mengatur kapan notif itu akan terkirimkan. Jadi setelah saya memberikan cincin itu ke istri saya misalkan, ya, jadi bisa di set di situ misalkan notifnya baru diberikan pada tanggal 30 September misalnya. Di mana pada tanggal 30 September itu saya sudah memberikan cincin itu ke istri saya. Jadi saya tetap bisa memberikan kejutan. Di satu sisi fitur Facebook itu juga menguntungkan yang lain. Nah, itu kan juga satu bentuk apa win-win solution juga. Oke, yang lain silakan. Ayo. Saya belum mendengar suaranya mbak-mbaknya. Oke, apa sudah mau disimpulkan? Kesimpulannya gimana? Jadi kalau menjawab dua pertanyaan tadi, jawabannya semuanya tidak salah ya. Facebooknya tidak salah. Kalau yang bisa saya simpulkan, jadi apa yang saya simpulkan ini tidak mengandung unsur benar dan salah. Maksudnya kesimpulan saya benar atau salah tidak. Tapi saya simpulkan berdasarkan pendapat dari teman-teman semua. Ya. Jadi kalau menjawab dua pertanyaan tadi, apakah Facebook salah tidak? Apakah pengguna apa tadi pencari kerja dan tembak hukum salah tidak? Ya, jadi artinya kalau kita boleh memberikan solusi bahwa dengan tetap mengadopsi kepentingan dari semua pihak, ya, kepentingan dari semua pihak, maka fitur dari Facebook itu intinya bisa dikendalikan. Jadi tidak otomatis langsung ngebrus, ya ngebrut atau apa istilahnya, ya langsung nyebar gitu ya. Nah, itu karena kadang memang ya itu kasusnya maunya memberi kejutan tapi karena notifnya nyebar jadinya bukan kejutan lagi.
Tapi kalau misalkan notif itu dimatikan, loh bagaimana dengan kepentingan penjual produk? Dia kan nggak bisa mempromosikan produknya kan gitu. Nah, makanya kita syaratkan misalkan notifnya itu bisa dikendalikan. Kapan saya mau menyebarkan notif itu, ya kalau tadi kasusnya dengan memberi kejutan tadi, setelah cincinnya saya berikan ke istri saya, notifnya baru nyebar. Ya, jadi semuanya masih kepentingannya masih bisa diadopsi di situ. Ya. Jadi untuk nah ini saya stop rekamannya dulu ya. Nah ini.